suaranya Mas Saiful aja. Nah, oke. Nah, ini sedikit sharing ya teman-teman ya untuk ini ya, untuk perkuliahan. Ini ada list mata kuliah ya di semester 4 itu kita tidak bertemu teman-teman ya. Tapi kalau Mas Saiful di semester 5, kalau Mas Saiful ambil mata kuliah semester 5 kita akan ketemu di Metopen sama Data Science ya kalau ngambil. Itu. Kebetulan Mbak Ingrid juga ngambil framework ya. Mbak Ingrid itu sempat ngambil dikit kemarin ya karena lagi hamil ya, melahirkan. Nah, ini ada beberapa mata kuliah di semester 4. Kalau mau di screenshot boleh, tapi untuk semester antara ya itu boleh mengambil yang baru ya seperti ini atau ini ya, atau malah mengulang ya, itu pun boleh dengan maksimal 9 SKS gitu. Kita ada semester antara tuh bulan Juli kalau nggak salah, Juli sama Agustus gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu aja ya sedikit sharing ya tentang permata kuliahan ya. Kalau misalkan semester depan tuh kayaknya lebih fokus ke manajemen sama data sih kayaknya ya. Ya kayaknya ya, ada CMS, ada visual data atau data analysis ya, kalau bahasa kerennya data analysis, manajemen administrasi basis data, sama sistem operasi, sama teori informasi juga gitu. Nah, walaupun ending-nya ya kita mengambil semua mata kuliah ini memang ya, tapi untuk mengatur, per semester teman-teman tuh mau berapa SKS ya, itu, silakan diatur masing-masing, gitu ya. Oke, silakan kalau mau tanya-tanya boleh, via chat atau ini, atau via mic. Oke ya. Nah itu terus oh ya malam ini ya, malam ini saya mengingatkan ke semuanya ya, ke yang lagi di Zoom atau yang enggak seperti Mas Anggit dan kawan-kawan ya, bagi yang tidak ikut challenge ya silahkan dilengkapi ya, terutama di absensinya. Untuk Mas Dian yang udah siap challenge ya, silakan paling enggak absensinya ya Mas, absensinya dilengkapi dulu ya, presensi 1, presensi 2, sampai presensi CPMK 16 ya. Karena absensi ini akan masuk ke, dikti ya, gitu. Walaupun kalau challenge udah dapat A ya, itu tetap harus absen soalnya, gitu aja. Nah silakan, Mas Saiful nih rajin ya, alhamdulillah. Nah, nanti silakan, bisa dilengkapi. Bagi teman-teman yang lain yang belum, ini Mas Laude ini saya belum pernah melihat ke mana ini. Nanti silakan dilengkapi aja, karena, sayang ya kalau misalkan harus diulang kayak gitu. Ya Mas Anggit, Mas Fahrudin juga, gitu. Nah, oke, kita langsung aja ya, mungkin presentasi nih dari Mas Dian kayaknya siap. Sebelumnya ya Mas ya, mohon maaf saya sempat salah manggil nama ya, karena pas saya bangun tidur dan lupa, oh salah. Wah, Salah, nggak apa-apa sih, Pak. lagi sakit saya lagi, aduh. Saya juga nggak tahu Bapak lagi sakit juga kan waktu itu. Baru pulih ya? Iya baru pulih, heeh. Heeh. Saya ngedrop beberapa hari kemarin. Oke. Oke. Oke silakan, waktu dan tempat saya persilakan nih Mas Dian, silakan. Maaf Pak sebelumnya, tapi saya mau lebih untuk challenge-nya ini apa aja yang harus saya presentasikan gitu? Oke, kalau challenge-nya yang pertama, proses bisnisnya dulu, dari login, terus, masuk ya. Misalkan ada role admin, role user ya, silakan dicoba semua aja. Oke. Habis itu proses, insert-nya gimana gitu. Tapi kalau ada delete sama upgrade juga ditampilin juga gitu. Oke. Oke. Udah, paling itu sih. Masuk saya nggak tahu masuk siapa nih. Itu ya Mas Dian, sama Oke, siap Pak. menjelaskan ini aja sih paling, view-nya apa aja isinya, filenya ya, file view-nya apa aja, file control-nya apa aja, modelnya apa aja, gitu aja udah.
Oke, boleh, siap. Oke, silakan. Pak, mungkin saya tutup ini ya, cam ya, karena jaringannya kurang bagus ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, izin tutup cam ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu. Udah kelihatan, Pak? Keren, udah. Oke. Saya Tapi langsung ini shock. di ini aja ya, di lokal dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Emang di Oke. lokal dulu aja. Oke, siap, Pak. Bismillah. Keren. Bismillah. Jadi saya coba login dulu terus coba ini. Ini karena untuk apa namanya tes online. Jadi loginnya ada 2 gitu. Yang ini untuk admin, terus yang tadi itu login biasa. Nggak, bukan yang ini. Yang login biasa ini untuk peserta tes. Jadi peserta tes itu nggak punya password. Mereka cuma dikasih kode tes buat login aja gitu, buat nanti ngakses tesnya. Nah, kalau untuk adminnya, pengelola tesnya, dia lewat halaman admin ini. Ada ini ya. Saya pakai punya saya, Dian @super.com. Oh ya, untuk aplikasi ini saya pakai React sama Express ya. React untuk front end-nya sama Express untuk back end-nya. Wih, seperti itu. keren ini. Oke, password-nya. Nah, oke, login ini untuk tampilan dashboard-nya. Dashboard-nya belum diintegrasi sih, jadi masih oke lah ya, tampilin yang ada aja dulu. Oke, ke user management ya, user management. Oh ya, sebelumnya saya masuk sebagai super ya, Dian super di sini ada tulisnya sebagai super. Jadi untuk super ini dia full akses modul, project, serta sama kumpulan tes. Kumpulan tes itu untuk tes para pesertanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya mau coba login sebagai admin biar ada bedanya. Admin itu kalau super itu biasanya saya digunakan untuk supervisor ke atas, kayak buat owner, jadi yang bisa akses ke kumpulan tesnya gitu loh, Pak. Tapi kalau yang admin biasa, kayak staff biasa yang ngurus tes gitu. Sorry. Dian, admin. Oh ya, nggak bisa. Admin.com. Nah, bedanya dari super tadi, si admin ini dia bisa akses untuk tes, modul, project sama peserta, tapi dia nggak bisa lihat kumpulan tes yang tadi. Seperti itu. Lalu saya ada 3 ini sih, ada sama klien lagi 1. Klien ini nggak bisa dong. Client.com. Oke, ya untuk klien ini dia nggak bisa bikin project ataupun bikin modul, jadi nanti yang buatnya adalah si admin tadi. Jadi klien cuma bisa ngelola peserta. Dia bisa bikin project tapi nggak bisa bikin modul. Modul itu untuk list tes apa saja yang akan diteskan ke peserta. Sama dia nggak bisa buat klien karena ya dia sebagai klien sendiri gitu. Oke. Saya masuk sebagai super aja. Oke, di user saya mau coba buat dulu sebagai admin. Erdiana usernya. Dian. Select-nya sebagai admin. Ini tuh udah dipakai belum, Mas? Kayaknya bagus. Belum, Pak. Oh, belum ya? Iya, sebenarnya ini mau dipakai minggu depan. Iya.
Udah, oke. Jadi kemarin tuh masih tahap percobaan. Oke. Nah, ya. Oh ya, tadi Erdiana terus admin Dian langsung masuk ya. Dia role-nya sebagai admin gitu. Ini juga udah bisa untuk mengupdate. Misalkan si Erdiana ini kita mau update dari yang role-nya sebagai admin diubah sebagai klien biasa gitu. Yang dia cuma bisa ngakses project sama peserta doang. Nah, jadi langsung berubah jadi klien yang tadinya admin. Untuk hapusnya juga udah bisa. Kita bisa hapus dari sini satu langsung, satu atau dipilih hapus beberapa seperti ini. Jadi di checklist satu-satu. Jadi bisa lebih ngapus lebih dari satu. Saya coba hapus. Oke, data berhasil dihapus ya. Seperti itu. Oke. Itu untuk tampilannya ya Pak ya. Berarti kita masuk ke codingannya. Codingannya tuh authentication sama manajemen dan oh iya. Jadi ini karena React, saya masukin ke folder src di views untuk seluruh halamannya. Terus ini tuh folder-folder ini tuh mewakili sidebar di samping biar nggak bingung gitu loh Pak. Oh, berarti sidebar-nya itu pakai itu ya, menu-menu gitu ya? Iya. Oh. Karena kalau React kan nggak. Oh iya. Jadi kita bisa bikin bebas sendiri sih Pak. Menunya. Saya malah baru tahu nih React nih. Oh iya. Baru pernah melihat langsung gitu maksudnya. Oh baru lihat langsung. Iya. Saya orang PHP soalnya. Kalau sih karena belajarnya React jadinya. Nah, tapi untuk navigation di samping biar lebih mudah lagi ngaturnya, saya ngatur ada di folder navigation. Nah, saya pindahinnya per judul sih, dashboard, manajemen sama setting pengaturan. Jadi buat nanti ngaturnya kalau ada perubahan untuk sidebar-nya bisa lebih gampang. Saya masukin di satu folder aja navigation. Nah, sedangkan yang di dalam folder views itu adalah halaman-halaman yang ditampilin di React itu sendiri gitu. Kayak di tadi itu saya ngakses ke pengaturan user. Nah, saya simpennya di setting, kemudian ke user. Terus di sini ada set untuk listnya, untuk tabelnya di folder list. Terus untuk create dan editnya saya pakai folder sendiri gitu. Nah, untuk tampilannya, untuk di codingannya seperti biasa pakai React sih, pakai state sama React Redux berarti saya pakainya. Oke. Seperti itu, Pak. Ini nggak perlu dijelasin juga kan, Pak, kalau apa namanya? Ini kan saya pakai pagination and per page filter. Enggak usah apa-apa. Nggak usah ya? Saya penasaran sama isi aplikasinya. Ini bisa coba tes belum ya? Udah bisa, Pak? Bisa dicoba tesnya? Bisa. Boleh. Tes psikologinya atau gimana? Ya boleh, nggak apa-apa. Oke, boleh ya. Tes psikologi. Menarik sih ini. Berarti pakainya yang kalau progress bar-nya itu bawaan dari ininya ya, React-nya ya, progress baru gimana? yang statusnya selesai proses. Oh ini, Uh-uh. ini bikin sendiri sih Pak. Oh, oke. Jadi yang proses ini berarti si kode tes ininya udah dipakai. Kalau yang selesai berarti dia tesnya udah selesai. Oke, mungkin kita coba untuk bikin kode tes baru ya. Nah, untuk kode tes ini saya bikin random aja. EAS ini untuk kalau nggak salah untuk IQ sih, untuk ngetes IQ gitu.
Nah, kita copy kode tesnya. Terus private window. Untuk kodenya itu satu kode bisa dipakai banyak orang? Enggak. Oh, Jadi enggak satu ya? kode untuk satu orang, Pak. Ya. Oke. Wah, keren sih ini, Jadi keren satu keren. kode untuk satu orang. Makanya ini ada project. Project itu adalah mungkin jelasin dari modul ya. Modul ini kan ada nama semua, ada daftar tes. Daftar tes itu kayak alat tesnya loh, Pak. Jadi si peserta tes itu kita mau kasih tes apa aja. Kalau di ini modul ini ada data diri, MSDT, MBTI sama Big Five. Terus yang lainnya ada beda-beda gitu. Nah, terus kemudian bikin project. Nah, project ini untuk satu kali project itu kayak project itu misalkan dari satu lembaga pengen ngadain psikotes untuk ngetes karyawannya gitu dari satu perusahaan. Nah, barulah bikin project. Terus dia pakai modulnya apa, yang mau ditesnya apa. Seperti itu sih, Pak. Bisa nangkep? Iya, iya, oke. Oke, iya. Nah, jadi nanti tinggal pesertanya ada berapa, kita bikin kode tes. Kode tesnya untuk setiap pesertanya ada berapa. Seperti itu. Dan kode tesnya juga emang bisa bikin sendiri sih. Jadi kalau ini kan saya tadi bikinnya random. Tapi kalau mau bikin sendiri kayak Dian sekarang 0106 2024. Tapi ini kode tes nanti unik ya, nggak bisa kalau misalkan kode tesnya sama itu nggak bisa di-submit. Nah, seperti itu. Oke, kita coba yang ini. Tadi dibuat. Terus ke private. Masuk ke tes login. Untuk pertama dia bakal nyiapin tesnya dulu. Oke, ini kayaknya ada yang menghilang. Sebentar, Pak. Saya kok dihilangin ini. Wah, bukan di sini. Di psikotes online. Test preparation. Jadi ini tuh sebenarnya tadinya saya coba supaya karena di tes ini kan ada beberapa tes yang bergambar. Nah, pengennya si gambar itu bisa diakses ketika pesertanya itu ada kayak tiba-tiba offline jaringannya jadi buruk gitu. Tapi ternyata web workers-nya belum bisa, jadi belum bisa dipakai offline, settingannya belum ketemu. Oke, nanti setelah preparation dia masuk ke tes pertama. Nah, ini untuk tampilan tesnya ya. Enggak, ini untuk petunjuknya. Petunjuk. Ya, jadi pertama si peserta dikasih petunjuk dulu supaya dibaca. Oke, terus masuk ke contoh soal. Kebetulan ini contoh soalnya nggak harus dijawab, jadi cuma diperhatiin aja. Dari simbol beda-beda. Untuk ngetes, untuk ngebandingin itu beda atau sama. Oh ya, karena untuk tes ini supaya nggak bisa di copy paste, saya nggak bisa di blok ini. Jadi nggak bisa, jadi supaya peserta tes tuh nggak bisa searching gitu. Mas, kalau dia ngetik sendiri mungkin bisa ya, tapi supaya nggak bisa di blok aja. Oke. Ya sama, ini petunjuknya sama, tutup. Nah, nanti tampilannya seperti ini sih. Beda-beda sih Pak, tiap tes. Ini untuk karena ini jawabannya cuma satu, jadi ketika ngeklik satu jawaban itu langsung pergi ke nomor selanjutnya gitu. Tapi tombol ini juga bisa berfungsi sih. Sebelumnya, selanjutnya. Oke, gitu masih bisa berfungsi juga. Oke, ya. Oke, saya jawab sembarang ya. Gak apa-apa. Oke. Wah, saya no comment deh kalau kayak gini deh. Oke, jadi kayak gitu ya. Terus ketika selesai dia ya dipastiin dulu sih
kamu yakin kamu akan lanjut ke tes selanjutnya. Ya kalau lanjut, nanti bakal lanjut ke tes selanjutnya. Ini Oke. pengerjaan berapa minggu, Mas? Nggak berapa minggu, Pak, ini berapa bulan. Berapa bulan? Berapa bulan ini? Berapa ya? 7 deh, Pak, kayaknya 7, 7. wah, Iya, pantes ya, sekompleks 7, ini ya. Ini 8 bagus bulan banget deh. sih. 8 bulan. Soalnya ini Oke. juga bahkan saya kerja di perusahaannya, jadi nggak fokus ngerjain satu hal gitu, sama yang Oke. lainnya juga. Apalagi di Cabang ya. perusahaan saya kan dia websitenya punya 3, 4 malah. Yang ini ya, yang Talenta Indonesia ya? Iya, yang itu. Saya baru Dia baru cek nih barusan. Ternyata oh, ya. besar juga ya, Talenta Eee, Indonesia ID ya? iya, dia Heeh. kliennya juga dari perusahaan-perusahaan besar sih, Pak. Heeh, ini saya cek ada dari Mhm. PLN, Mandiri, wah Iya, keren nih ini. Talenta Hmm. ID. Nah, kayak gitu ya, Pak. Oke. Ini berapa? Saya nggak tahu. Oh, iya. Nah, ini kalau ini kayaknya kebanyakan deh karena 10. Ini untuk contoh soal yang harus ngejawab gitu. Berapa jumlah balok yang menempel di sisi balok A? Sisi balok A 1, 2, 1, 2 ya, berarti 2. Ketika jawabannya benar, maka ini udah nggak bisa diklik lagi option yang lain. Terus di bawah akan tampil, bahwa jawaban itu benar gitu. Hmm. Oke, misalkan nanti saya coba ketika jawabannya salah, balok B 1, 2, 3, harusnya 3 ya. Nah, di bawah ada ininya jawaban kurang tepat dan tombol selanjutnya juga nggak bisa diklik, karena jawabannya belum tepat ya. Tapi kalau jawabannya udah tepat, yang option yang lain nggak bisa diklik, terus ada keterangan bahwa jawabannya udah benar, dan tombol selanjutnya juga udah bisa diklik gitu. Oke. Oh ya, ini juga apa ya? Karena request dari ini, perusahaannya juga pengen si optionnya itu diacak gitu. Jadi Waduh. setiap peserta juga nanti beda-beda ABCD-nya tuh. Oke, oke. Selesai ya. Wah, mantap, mantap. Oke. Kalau saya bisa kasih plus plus A plus plus Mas ini. Ya. Oh, makasih banyak, Pak. Kalau Kalau bisa customer ya. iya bisa plus plus kasih plus plus ini. Nah, ini untuk ya ini biasanya tes IQ yang umum-umum kayak gini ya, kayak deret angka terus selanjutnya berapa gitu. Oke. Saya nggak tahu nih jawabannya. Acak-acak aja lah. Udah. Oke, udah. Udah deh. Selanjutnya ada lagi nggak? Oh, ini berarti terdiri dari banyak jenis soal ya berarti ya? Betul, Pak. Mungkin nanti saya liatin ininya deh. Apa namanya? Dia ada kategorinya apa aja gitu. Oke, oke. Karena ya bisa dilihat juga gitu. Dia ada oke. Dia selain soalnya banyak, terus tesnya banyak, ada berapa kategori. Nah, ini yang pas awal itu pas ngerancangnya harus benar-benar gimana supaya bisa dinamis gitu loh, Pak. Iya, iya. Ya, ininya. Oke, oh sudah ya. Udah ya, udah selesai. Oh iya, berarti tapi ini statusnya belum terupdate, harus Ya. di-refresh dulu karena nggak langsung ini sih. Oh, ini udah. Nah, ini untuk ngelihat progres peserta. Dia udah selesai atau belumnya. Jadi bisa dilihat dia udah nyampe mananya gitu. Kalau yang proses ini misalkan belum semua, dia cuma login doang. Nah, untuk download laporannya dalam bentuk PDF sih, Pak. Jadi nanti bakal dikirim dalam bentuk PDF kayak gini. Oh, oke. Iya, dia bisa download sendiri PDF-nya. Bisa ngecek sendiri. Seperti itu. Ya, intinya untuk ini sih untuk karena ini EAS jadi ya hanya segini. 45, 6, 7, 10, 45, 10. Oh iya, cuma 4 doang kalau yang bawah.
Oke. Tapi selain bisa download satu-satu, saya juga udah siapin supaya nggak download satu-satu gitu loh, Pak. Kayak download 2 gini, download 2, terus download yang dipilih. Nah, 2 data akan di-download dalam bentuk zip. Menyiapkan file. Oke, udah selesai. Nah, isinya tetap yang tadi, cuman ya tapi lebih cepat gitu. Kalau misalkan ada untuk beberapa peserta mau di-download sekaligus, jadi bisa lebih cepat. Ini juga bisa nggak? Oke. Oh, gagal. Oh, ini saya masih ada yang error. Oh iya ya. Ya sih, seperti itu sih Pak. Nah, ini untuk seluruh tesnya ya. Jadi seluruh tesnya. Tapi ini hanya super admin doang yang bisa lihat. Kalau untuk admin staff itu nggak bisa. Kayak staff talentanya itu nggak bisa ya. Untuk yang bisa itu cuma atasannya, ownernya, sama beberapa manajemen gitu. Jadi kalau lihat di tipe ini ada single, multiple, in basket, analisa kasus. Nah, ini yang di awal-awal harus saya tentuinnya. Kayak yang multiple kayak gini tuh, dia jawabannya 2, Pak. Nah, petunjuknya lihat dulu. Gambar merupakan gambar yang ditentukan, 6 gambar yang sama bentuknya, atau kedudukan 4 diantaranya ada 4 sama dengan. Ya, berarti untuk di soal yang multiple kayak gini kita pilih sesuai petunjuk apa aja gitu. Kalau yang ini bayangan cermin berarti kita harus pilih option yang kebalikan dari gambar utama gitu, gambar yang di atas. Kalau ini kan 2 ini, jadi cek jawabannya baru bisa dilihat. Tapi kalau udah benar berarti dia sama, nggak bisa diklik seperti itu. Ini juga sama sih, yang multiple kayak gini. Kayak gitu Pak. Ada yang lain? Mas Saiful ada pertanyaan nggak nih Mas Saiful? Boleh nih. Silakan Mas Saiful kalau ada pertanyaan. Gak ada kayaknya. Udah bagus banget ya. Kita ke back end ya Pak ya? Belum ke back end ya? Iya. Keren. Kalau di sini Mas Dian, gimana Pak? Kalau di sini Mas sebagai back end, front end? Oh, kalau di sini, iya saya bikin back end, front end. Wow. Kayak full stack, makanya. Iya, full stack. Lama juga kan. Oke, semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Wah, tapi konsepnya saya buat mirip Laravel nggak ya? Nggak sih. Ya tetap MVC sih Pak, biar lebih mudah gitu. Modal, queue, sama controller. Tapi secara folder kita bisa, kalau saya sih bedain gitu. Untuk database, kalau yang berurusan dengan database, saya masukin ke folder database-nya. Ini untuk konfigurasi database-nya, saya pakai .env. Iya, .env. Terus ini untuk Excel ini untuk keputusan yang lain sih. Terus sama untuk nampung alat tes tadi kan dari Excel dulu. Dari Excel terus saya convert jadi JSON, terus saya masukin ke database gitu Pak, di seedernya. Nah, untuk migration ini ya untuk format table sih Pak, untuk bikin tabelnya. Tadi kan ada table user, create table, saya pakai SQLite, jadi create table apa, terus ini kolomnya ada apa aja, terus ketentuannya seperti apa. Ini untuk di Laravel juga ada kan ya untuk migration-nya ya Pak. Kemudian ini untuk seeder ya, data awal tadi. Oke. Lalu untuk model, modelnya saya tempatin di TTP ini untuk model sama controller.
Mirip-mirip ya, tetap ada MVC juga ya, berarti ya di Iya, Rap ya? Pak. Oh. Supaya lebih gampang juga sih. Justru saya karena pernah pakai Laravel ya, saya buat gini gitu loh, Pak. Oh, alah. Heeh. Ya. Tadinya mungkin saya nggak kayak gini ya. Pas awal-awal saya nggak kayak gini. Kayak gitu. Tadi mana? Di user controller ya. All data. List data ini untuk ngambil data yang di table tadi. Oke, get data, create data. Ya, ini untuk create data tadi kan di dalam formnya ada berapa? Nama lengkap, username, role, klien, sama email ya. Nah, prosesnya di controller ini gitu. Terus untuk validasinya saya pakai Joy. Jadi untuk memeriksa nanti si full name ini dia tipenya apa, terus minimalnya berapa, terus pesan validasinya saya buat sendiri juga. Full name, email, password, kayak role, sama status ya. Oke. Seperti itu sih Pak. Jadi untuk bikin datanya. Terus untuk update datanya juga nggak jauh beda, cuman nggak ada sih, nggak jauh beda sih, sama aja. Terus delete datanya, ya kalau delete data gini-gini aja sih. Jadi pakai ID. Terus tadi kan saya bisa bikin banyak, jadi langsung aja IDS-nya meskipun satu saya masukin dalam bentuk array. Seperti itu sih. Seperti itu mungkin Pak. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, tepuk tangan makanya buat Mas Dian, keren banget nih, luar biasa. Saya shock. Oke, makasih semuanya. Saya tutup ya. Oke, boleh. Oke, terima kasih dan nanti silakan, ini sudah sesuai banget ya. Tadi kalau saya bilang kalau bisa plus saya kasih A plus ya kalau bisa ya, tapi maksimal A, jadi ya udah. Nanti silakan Mas Dian absen aja ya, sudah aman, nggak usah ikut UAS, nggak usah ikut ujian, nggak usah ikut tugas, aman lah. Oke, sip. Makasih Pak. Ya, oke. Ini juga ilmu baru bagi saya. Saya pernah pengen sebelum saya dapat mata kuliah framework, saya milih-milih kan mau pakai CS atau PHP gitu kan, mikir-mikir. Terus gara-gara udah biasa pakai PHP, saya tanya teman-teman juga, akhirnya ya di framework kita ya kembali lagi ke PHP gitu. Oh iya. Jadi untuk React belum kita sharing gitu. Tapi untuk CS kita lebih ke API nanti untuk web service ya, kita kombinasi API, kombinasi CS sama PHP juga. PHP, oh iya. Ya ketemu lagi API. Tapi kayaknya Mas Dian udah terbiasa sama API ini kayaknya nih. Iya Pak, karena kan kalau React itu kan front end. Jadi pakai API manggilnya. Kecuali yang saya download zip tadi, itu kan saya nampilin progres downloadnya. Jadi harus pakai ini, WebSocket tetap. Oke. Mohon maaf ada itu. Kita lagi menyiapkan nobar ini teman-teman. Nobar champion nanti malam. Di kantor. Oke. Terima kasih. Mas Epul, gimana Mas Epul? Apakah mau challenge juga? Silahkan. Apa? Gimana Mas Epul mau challenge? Cek sebentar. Suaranya nggak Pak? Masuk suara, masuk. Mau siapa nih mau challenge? Boleh?
ada beberapa error nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, kan minimalnya kan bisa login sama insert, nggak apa-apa. Tidak sempurna juga masih aman. Masih pemula ya. Iya, nggak apa-apa, kan masih belajar ya. Ya, Walaupun nanti lama-lama juga kayak Mas Dian, santai aja. ya. Karena kan sudah terbiasa, apa namanya, udah terbiasa ngoding terus kan. Nah, jadi ya lama-lama bisa kok. Oke, silakan waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke. Silahkan disiapkan. Tapi karena malam ini challenge semua, mungkin kita nggak ada materi ya, nggak ada apa namanya. Wacana saya itu mau bahas tentang hosting, tapi saya rasa Mas Dian sama Mas Epul udah paham semua lah tentang hosting. Nah, jadi kita skip aja. Nanti habis Mas Epul challenge kita tutup deh. Ya. Wah, kaget nih. Bismillah ya. Silakan Mas Epul. Ada error. Ada nggak, Pak? Oh, muncul. Untuk aplikasinya saya ganti, Pak. Oh, diganti. Ini itu ya, apa? Inventory kemarin tuh. Yang CI sekarang pakai Laravel 10. Oh, pakai Laravel sekarang. Oke. Saya bikin ini aplikasi absensi sama penggajian. Oke, absen penggajian. Sebentar saya login. Ada nggak, Pak? Sebentar. Di saya kok tampilannya nge-freeze ya? Bisa di-share ulang mungkin? Sebentar ya. Saya kok nge-freeze. Oke, absensi dan penggajian. Ini adalah aplikasi yang dicari sama Mas Febrian 2. Wah, ini kalau dilihat ya cocok nih. Ada nggak, Pak? Oke, muncul. Oke, coba. Oh, oke, Laravel ya. Saya kemarin banyak ekornya juga. Ini cuma ini kan nggak pernah cuma apa salah-salahan katanya. Jadi ini fiturnya ada lokasi. Ini untuk lokasi itu misal kita punya cabang, jadi tambah lokasi bisa punya cabang beberapa cabang gitu bisa ditambahin untuk lokasinya. Untuk jabatan kebetulan di sini saya bakal nambahin karyawan lah. Itu gajinya juga asal tebak aja. Karyawan 8 juta itu karyawan mana ya? Dan ini untuk karyawan dan beberapa saya masukin. Untuk admin ada 2. Ini bisa saya hapus juga. Dan ini untuk potongan gaji. Nanti saya tambahin untuk potongan gaji bisa pakai JS atau yang lain. Untuk jadwal ini tuh jadwal nanti dibuat tambahin lagi. Ini ada 2 ya, dari sisi admin sama sisi dari usernya si karyawan ini. Dan ini yang udah diisi yang September masih kosong. Ini off semua. Untuk absensi bisa di keseluruhan di sini, Pak. Kosong. Nah, off semua tadi di kosong. Ini untuk laporan gaji. Bisa diunduh berkasnya.
agak lama. Bisa diunduh di sini. Misal nih saya tambahkan jabatan manajer misalnya 10 juta. Bisa ada nggak Pak? Oke. Jadi itu ada role-nya nggak ya? Role admin, role user gitu kalau login. Ada, iya. Oke. Ada role-nya, role admin sama role user. User ini saya lupa nih user ini. Passwordnya yang mana? Aduh. Saya tambah ada error. Bikin dulu. Tadi bikin nggak salah deh. Oh, enggak ada. Ada error. Biasanya suka error di sini Pak. Tadi error di sini. Error ya, error lagi. Bentar. Saya apa? Gimana ya? Harusnya di sini. Suka ada error. Ini dari tadi di sini sih Pak yang error nih. Kebanyakan. Di sini. Ini duduk. Ini ada Pak Idim ya. Mau lihat Mas Ebo juga. Gimana sih? Error ini, aduh, gimana ya? Jadi menyalahkan karyawan tapi bisa, harusnya bisa. Harusnya bisa sih ini Pak. Nggak error ya? Ayo gimana? Tapi kayaknya tadi udah bisa tambah gaji sih, cuman bikin akun barunya yang nggak bisa ya? Iya. Lupa akun gimana ya caranya ya? Nggak ada resepnya. Passwordnya di hash juga sama saya. Saya betul penasaran absennya gimana gitu. Primary tadi apa tadi?
Alfa akun biasanya kan kalau itu lihat di database kan ya Pak. Soalnya di database-nya di sini di hash apa saya lupa. Bisa nggak ya? Tahu nggak apa caranya munculin passwordnya biasanya? Passwordnya maksudnya. Oh, Tenang mas, jangan panik, jangan panik. Gak apa, ini kalau di standar minimal udah masuk kok. Cuman saya agak kepo juga kalau absen gimana gitu. Data admin tadi yang data absen ada nggak ya? Misalkan saya udah pernah absen gitu. Ada support baru di jadwal. Oh kosong ya udah dihapus. Ini juga kayak kosong ini. Oh yang ini ya. Wih. Nantinya itu kalau misalkan jarang berangkat, gajinya otomatis terpotong gitu ya? Iya. Menarik. Ini yang dicari sama Mas Den Lua ini. Cuman ini saya ditambah karyawan saya lupa gimana. Enggak. Bentar coba saya cari. Lancar. minta sama. Lancar. Dikit. Ini errornya apa ya? Mainnya aku. Nah itu mas errornya. Sebentar. Ini masih Pak Idi mau melihat. Duplicate and try 0. Itu udah dibikin bukan sih? Ya, dia ada itu yang ID dengan 0 tuh ada. Tadi saya lihat di database-nya juga ada loh, Pak. Ada ya. Primary key. Apa enggak auto increment? Ini auto increment. Oh iya, ini tuh pakai auto increment enggak ya? Nah. Coba tadi di mana itu untuk usernya? Insert the users, di users.
di pas bikin database-nya Mas. Table usersnya. User yang bawah. Gua buka user struktur Itu ada User. Pak. Nah, Yang ID 0. strukturnya. Strukturnya. coba buka ini Mas, yang struktur, structure, ya. Enggak AI ya ini ya? Enggak ini. Klik aja. Udah auto increment kayaknya. Coba di change Change. yang action, yang ID. Di change. Nggak bisa. Ya kan karena Laravel itu ketiknya di konsol. Oh, Iya. buka ini. Aduh, saya lupa ya. Atau ID yang 0 diganti dulu deh. Kayaknya harus dihapus Pak. Ya ID-nya yang diganti. Iya, kayaknya ID-nya dihapus saja deh atau diganti. Diganti ID-nya. Coba masuk ke ini Mas, ke migration. Di bagian migration. Nah, itu pakai migration Laravel enggak ya, Mas? Iya, biasanya sebenarnya pada saat kita buat instalasi Laravel itu sebenarnya sudah terinclude sama user kayaknya deh. Kalau nggak salah ya. Iya. Berarti harus dicek di migration table usernya sih. Iya. Ini soalnya DB-nya itu terpisah Pak. Bukan. App database migration. App database Ada nggak? terus user. Yang atas. Oh, ini Oh ya kan nggak ada. atau bisa ini nggak bisa di migration apa ya biasanya kalau mau restore ulang itu bisa nggak? PHP artisan PHP artisan migration apa gitu? Itu buat definisi untuk ini apa ya? Untuk apa namanya? Untuk refresh Update data. si table ya. Nah, ini Mas, kalau pengalaman saya yang saya pernah pelajari Laravel itu biasanya di seeder itu untuk data ininya, data dummy-nya. Misalnya Mas Saifullah mau bikin data dummy apa misalnya, user misalnya ya. Nah, nanti bisa bikin di sini. Misalnya nama ini kan ada nih data dummy-nya. Berarti setiap kita migration apa ya? Saya lupa sih itu komennya. Coba begini Mas. Oh, passwordnya password. Ini password. Iya. Coba di komen konsolnya Mas. Di komen terminalnya. Mas Saifullah. Nah, ini coba diketikkan migration gitu. konsol yang kebuka ini Pak, nggak kebuka ya? Biasanya kebuka ini. Iya, di sini bisa di Visual Studio Code-nya bisa. Ya, biasanya kebuka di kontrol ini, kalau nggak bisa kebuka biasanya. Mana ya? Nah, di atas, di view atau yang titik 3 ke kanan itu. Enggak, yang atas. Sebelah kiri lagi, kiri. Nah, itu view terminal. Nah, terus di situ ketik aja ini apa ya? PHP artisan aja, artisan. Enter. Terus
naik ada tulisan migration nggak? Migrate fresh, refresh, reset. Iya, refresh bisa. Fresh ya, migration fresh berarti nanti dia load ulang data yang di seeder itu. Nah, kalau mau coba ulang biar tapi nanti kosong kembali itunya. Datanya. Nah, datanya. Tapi yang pertama Mas Saifullah harus tahu dulu akun di seeder itu apa, akun adminnya. Gitu. Akun adminnya saya apa sih Pak? Oh ya udah. Kalau ini diulang aja. Ini ada pakai tambahan ini enggak? Tambahan kayak apa? Biasanya kalau untuk mengelola user management itu kita pakai kayak out apa begitu, out.io atau apa gitu. Pakai nggak kayak gitu? Pada saat instalasi Laravelnya? Enggak kayak. Nah itu udah buat ulang. Coba login lagi. Login untuk lihat ini ya. Yang user. Nggak bisa. Nggak bisa. Buka di itu, di seedernya itu. Di seedernya kan tadi ada tuh database seeder. Cari aja yang admin. Yang admin ada nggak yang admin? Nah itu admin. Nah itu passwordnya apa tadi? Passwordnya password. Oke. Nggak bisa ya? Bisa ya. Malah error ya udah deh. Lupa. Datanya udah di seed belum Pak? Kenapa? Seednya udah dijalanin belum? Oh iya, di seed-nya itu dijalani tambah titik 2 seed. Gitu. Tapi artisan migrate. Tapi struktur tabelnya harus diganti dulu, si ID-nya harus di auto incrementin dulu nggak sih Pak? Nah itu memang tadi error malah. Apa ya? Aduh. Ada error ini. titik 2 seed enter coba Mas. Oh DB seed. Nah ini DB seed berarti migrate DB titik 2 seed. Artisan DB seed ya. Nggak pakai migrate. Nggak pakai migrate coba. Kayaknya langsung DB seed. Oke, sekarang masuk pakai akun yang baru tadi. Iya, AT-nya sok ngerasa. Coba satu tes. Password. Oke, sudah. Nah ini harusnya bisa untuk tambah user dan sebagainya. Tapi user belum ada ya? Admin adanya. Itu ada user. Oh, ada. Ya. Coba user. Kayaknya semuanya password. Anggota, role-nya ada yang anggota, ada yang user, ada yang admin. Bisa, bismillah. Harusnya bisa sih. Tinggal ditambah saja satu akun itunya bisa. Ya lupa. Nah ini Pak,
Nah, good. Akhirnya. Iya. Oke, Nah, ini jadwal lembur. jadwal lembur. Sebagai apa dia? Apa sih? Manajer, Anggota. Oh, gitu. Kalau yang jadwal lembur gimana? Aksinya apa aksinya? Detail. Oh, saya kira itu ini tadi dari kita itu absennya lewat web gitu loh. Ini lewat web Pak. Halo Pak. Ini susah kita. ini udah expert. Oh, kayak gitu ya. Oke. Ya. Udah. Banyak errornya jadi saya pusing juga nih. Udah. Oke. Udah kok ini. Kan pas. Dari sisi adminnya jadi Oh, gitu bentuknya. Jadi mereka tinggal klik aja. Tinggal klik adminnya. Oh, dari admin. Iya. Menarik. Jadi dari sisi admin yang akun itu Pak. Oke, cukup Mas Saiful. sudah kebayang. Walaupun sempat error. Terima kasih bantuannya Mas Dian, Pak Idim juga. Terima kasih. Ya udah agak lupa kalau Laravel ya. Oke. Saya benerin lagi printernya ya. Duplikat bukan extend. Iya. Ya. Oke. Bagus kalau dibagi extendnya. Satu kita main, satu kita main. Masih gitu doang Pak. Ada yang punya lain. Mas Saiful, Ya. boleh lihat table migration untuk usersnya nggak Mas? Sebentar. Ada yang penasaran dikit. Sini. Ini untuk seedernya ya, tapi untuk table migration-nya. User, oke. Oh, table ID ini auto increment ya? Langsung. Ya. Oh, di Laravel itu ya. Oke, makasih Mas. Biasanya Saya juga udah lama nggak pakai Laravel. Kalau nggak auto increment, buka model user di. Kalau nggak auto increment nih, biasa ada di tabrak. Coba Mas Saifullah buka model usernya, model user di atas. Nah model. Nah user di mana nih? Ya, user ya? Bawah. Enggak. Emang di setting sini berarti? Saya nggak terlalu paham juga apakah dia pada saat ini aplikasinya di cloning atau dibuat dari awal gitu. Aplikasinya di cloning atau buat dari awal Mas Saifullah? Ini kebetulan saya di cloning Pak. Cloning. Biasanya ada penjelasannya sih. Siap berubah. Coba buka ini komposernya. Composer.js atau apa gitu, file komposer.
.json. Nah ini sebenarnya ada apa semacam apa ya yang mereka pakai begitu ya. Oh, apa itu Pak Joko? Biasanya kalau yang default dari Laravel tuh dia sudah ada kayak Tinker, kayak macam-macam ya. Oh, apa itu Pak Joko? Nah, untuk pengelolaan user itu biasanya bermacam-macam juga. Tapi kalau yang terbaru ini biasanya Laravel itu dia sudah menyediakan juga untuk pengelolaan user pakai Laravel Breeze biasanya. Nah ini Laravel Breeze yang di halaman 18 di apa? Baris 18. Nah Laravel Breeze itu kalau nggak salah bisa untuk pengelolaan user juga. Kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada kalau misalnya pakai apa ya? Pakai Mac itu untuk instalasi Laravelnya itu dia sudah suruh kita milih misalnya mau yang native, yang pakai yang Breeze atau yang apalagi satunya gitu. Langsung bisa kita pakai, sudah ada user manajemennya, jadi enak. Kalau Mac tapi ya? Di Mac sebenarnya di Mac yang pakai apa ya? Kalau buka situs Laravel itu nanti ada apa sih namanya? Huruf P itu di Mac. Nah itu biasanya dipakai untuk pengguna Mac. Nah ini bagus sebenarnya Laravel ini untuk teman-teman membuat aplikasi yang skalanya lumayan besar. Jadi blueprintnya itu sudah teman-teman desain dulu. Setelah desain blueprintnya baru ditentukan tabel ini butuh berapa kolom, tabel ini berapa kolom. Nah yang nanti teman-teman desain di dalam migration-nya. Nah, untuk data dummy-nya itu di seeder-nya. Jadi konsepnya kayak gitu. Laravel bagusnya begitu. Jadi nanti lebih enak ya. Misalnya kita tinggal jalankan di komen seeder-nya, datanya sudah ada, tinggal kita lihat fungsinya apakah berfungsi atau enggak. Jadi enaknya gitu. Pakai Laravel. Kemudian ada juga yang pernah saya pelajari itu, saya lupa lagi namanya, warna kuning itu filamen, Laravel filamen. Nah nanti coba pelajari itu lebih enak lagi. Kita hanya apa ya? Ya kode-kodenya sudah disediakan sama filamen, tinggal kita manggil-manggil aja. Nah itu mungkin untuk tambahan ya, biar teman-teman bisa explore lebih jauh lagi. Oke, terima kasih. Atau Mas Dian punya masukan lagi, nggak apa-apa. Enggak sih, Pak. Saya udah setahun lebih nggak pakai Laravel. Sepuhnya, ada ini Mas Dian sepuhnya. Oke. Bilang Mas Said. Oke, terima kasih Mas Saiful, terima kasih Mas Dian atas waktunya malam ini. Sesuai janji saya, semuanya lolos, semuanya lulus. Silakan absen ya, jangan lupa absen ya. Intinya di absen dulu aja, gitu. Mas Saiful nggak perlu ikut UAS, nggak apa-apa. Mas Dian juga nggak perlu ikut UAS, tugas-tugasnya bebas, aman, udah. Oke. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Dikirim kemana? Oh iya, Mas Saiful nanti proyeknya kalau di Elements kan mungkin besar ya. Anu aja deh, di upload ke Drive atau GitHub, linknya dimasukin di project ya. Sebentar nih, saya buka dulu. Insya Allah semuanya aman ya teman-teman ya, walaupun di upload dari di project aman, nggak saya share juga. Karena ini tuh untuk apa namanya ya, untuk dokumentasi ya. Jadi kalau Cybermu di SI ada visitasi ya, nanti akan ditanyakan ya. Akan ditanya ininya apa namanya? Bukti-bukti proyek teman-teman. Ya. Nah, jadi di add submission nanti
di copy di sini aja linknya di GitHub atau di Drive gitu ya, Mas Epul ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya mohon maaf apabila dalam satu semester ini banyak penjelasan yang kurang jelas, kurang terlalu cepat ya, atau ada kata-kata yang menyinggung teman-teman juga. Ya, saya mohon maaf. Jumpa lagi di semester selanjutnya ya, kalau teman-teman ngambil. Kalau misalkan ada penjelasan yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Karena saya juga sama-sama belajar juga ya. Tadi saya baru dapat ilmu baru tadi, dapat React.js. Wah, ternyata seperti ini ya. Sangat menarik juga ternyata ya. Tapi kalau salah, kalau React.js, kalau mau ke React.js harus ke Node.js dulu nggak sih? Iya Pak. Iya. Pakai Node. Nah itu. Ya, masih panjang perjalanan ya. Oke. Ya tapi enaknya React jadi kayak website modern Spotify, jadi bisa bikin skeleton gitu. Pas loadingnya dilihatin gambarnya dulu gitu Bapak. Oh gitu ya. Oke. Itu kan pakai React. Oke. Baru saya kulik-kulik dulu nih. Penasaran juga ya. Oke. Ada pertanyaan atau komentar silakan. Sebelum saya tutup, saya mau lanjut lagi ternyata jam 8. Oh iya. Mungkin tadi untuk link GitHub itu apa harus dicantumkan, wajib atau? Enggak. Intinya kalau Mas Epul kan itu kan proyek pekerjaan ya. Ada enggak prototipenya aja mungkin yang versi kecil aja gitu. Yang versi mini gitu, yang versi awal deh gitu ya. Di-upload di Drive atau GitHub, di-copy ke, kalau takut di public berarti di Drive aja ya, di-copy ke yang tadi di-upload, gitu aja deh. Tapi kayaknya kalau saya nggak bisa ya Pak ya. Kalau apa? Mungkin kalau saya sepertinya nggak bisa ya. Atau bisa ya? Bisa sih, tapi yang versi paling kecil aja gitu, ada nggak? Ada, bisa Pak, tapi saya ya cuman kalau untuk kayak tadi alat tesnya nggak bisa itu. Iya, jangan, saya tahu, jangan. Ya. Jadi kayak user manajemennya aja sih. Iya, jangan. Makanya yang versi mini aja, buat ini aja, buat bukti aja itu. Gak apa-apa. Boleh. Oke, terima kasih Mas Dian. Ya. Versi beta gitu atau apalah gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Aman Pak, kalau udah cukup. Oke ya, kalau aman, selamat berlibur ya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.